penembakan. Dia menggunakan santet. Kamu jadi om yang baik ya, Pul, buat mereka, Pul. Ya, seperti yang terekam pada CCTV, di lokasi inilah 4 pelaku ini bersiap-siap akan melakukan penembakan terhadap korban Rina Wulandari, dan bisa dilihat lokasi ini merupakan pertigaan yang jaraknya tidak lebih dari 30 meter ke rumah korban, ataupun tepatnya di depan rumah korban yang merupakan titik di mana penembakan itu terjadi. Senin siang 18 Juli 2022, Rina Wulandari, istri seorang anggota TNI dari Satuan Arhanud Semarang, ditembak 2 orang berboncengan sepeda motor di Jalan Cemara 3, Banyumanik, Kota Semarang. Saat itu kedua pelaku meletuskan 2 kali tembakan ke arah korban yang sedang menuju rumah usai menjemput anak di sekolah. Akibat penembakan ini, perempuan 34 tahun ini mengalami luka di bagian perut. Para pelaku bahkan sempat balik arah dan kembali ke rumah korban untuk memastikan tembakannya tidak meleset. Ini adalah salah satu bagian dari rekaman kamera pengawas yang didapatkan tim penyidik gabungan Polri dan TNI dalam mengungkap identitas pelaku penembakan istri TNI di Semarang. Di dalam kamera pengawas tersebut terlihat pelaku berjumlah 4 orang, di mana diduga kuat aksi penembakan ini telah direncanakan secara matang. Kecurigaan tim penyidik langsung mengarah kepada suami korban, yaitu Kopral 2 Muslimin. Kamis siang 21 Juli 2022, ibu korban menyebut Kopral 2 Muslimin ada di lantai 2 rumah, tempat di mana monitor CCTV berada. Tapi saat istrinya ditembak, Kopral 2 Muslimin justru tidak bergegas menolong korban yang saat itu sudah terkapar di garasi rumah. Terhitung lama ya, Bu? Lah makane bude aja yang panggil. Bude kok nang atas sampai kadung. Lho bude enggak ada, Bu, gitu. Lho, teman kulo di nang atas. Enggak kadung kok kelewatan terus bude mlayu. Kadung di sini katanya ayah enggak ada. Hanya sekarang kan suami korban ini at large atau lari, dan ini sedang kita cari, tetapi kita tidak akan berhenti. Kita sudah memiliki saksi-saksi. Senin 25 Juli 2022, tim penyidik TNI Polri membekuk 4 eksekutor penembakan Rina Wulandari. Mereka diringkus di Demak, Semarang, dan Klaten. Selain keempat eksekutor, seorang pria asal Sragen juga ditangkap karena diduga menyediakan pistol yang dipakai para eksekutor. Kepada polisi, para tersangka mengaku perintah untuk menembak korban datang dari Kopral 2 Muslimin. Salah satu tersangka menyebut uang imbalan 120 juta rupiah untuk menembak korban diberikan Kopral 2 Muslimin di rumah sakit saat ia sedang menemani korban menjalani operasi pada Senin 18 Juli. Polisi juga menyatakan Muslimin punya kekasih gelap. Tetapi hubungan itu putus di tengah jalan setelah sang pacar mengetahui peristiwa penembakan istri Muslimin. Tidak hanya melakukan penembakan. Jadi sebelumnya itu 1 bulan yang lalu, keterangan ini baru keterangan ya, belum kita proses. Dia sudah memerintahkan babi untuk meracun istrinya. Yang kedua, mencuri. Jadi pura-pura mencuri yang jelas targetnya istrinya itu mati. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan santet. Dia cerita tentang keadaan keluarganya, dia nggak kuat akan tekanan dari istrinya, dia selalu mengekang. Terus dia ingin istrinya untuk dibunuh, tapi situ saya sarankan jangan dibunuh duluan, kasih pelajaran dulu. Kamu jadi om yang baik ya, Pul. Selasa 19 Juli 2022, 1 hari setelah peristiwa penembakan, Kopda Muslimin menelpon asisten rumah tangganya. Sambil menangis, Kopda Muslimin mengaku tidak sanggup kembali ke rumah. Wis telat, Pul, nak aku balik.
Iya, aku juga tahu, Bol. Ada keke, ada dibobol, aku juga ada dibol. Ada beril masih kecil, Bol. Tolong dijaga ya, Bol. Kamu jadi om yang baik ya, Bol. Buat mereka, Bol. Aku nyerah, Bol. Aku nyerah, Bol. Bapak wis rasa balik, Bol. Nak balik aku wis ra iso. Kamis pagi 28 Juli 2022, pelarian Kopda Muslimin berakhir. Setelah kabur dan menjadi buruan tim Polri dan TNI sejak 18 Juli, Kopda Muslimin ditemukan tewas di rumah orang tuanya di daerah Trowoh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kopda Muslimin datang menemui orang tuanya untuk meminta maaf. Namun tak lama kemudian, ia mengalami muntah-muntah dan terkapar sebelum meninggal dunia. Polisi menduga Kopda Muslimin tewas akibat menenggak racun. Jadi sistem dalam arti ancaman. Tapi yang penting sikap mentalnya ini, kejiwaannya ini. Kenapa kalau dia terganggu harus membunuh gitu, Mas? Jadi memang dari sisi kejiwaan, kalau menurut saya memang apa ya? Ya ini tadi angan-angannya kurang bisa menguasai dirinya. Kamis sore 28 Juli, jenazah Kopral 2 Muslimin dimakamkan di pemakaman umum Trompo yang berada dekat dari rumah orang tua. Kopda Muslimin meninggalkan 2 surat wasiat untuk kedua anaknya. Tim penyidik menemukan surat tulisan tangan ini di saku celana Muslimin saat jasadnya ditemukan di rumah orang tua. Isi di dalam surat wasiat menjadi rahasia keluarga. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.